Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak Nilai-nilai akuntabilitas di dalam diri Jenderal Hogan. Jenderal Hogan dikenal sebagai pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta sebagai sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Sikap jujur Jenderal Hogan ditunjukkan ketika dia berani menolak menerima suap dan bertanggung jawab, partisipatif, dan mendahulukan kepentingan publik sebagai seorang polisi. Jenderal Hogan itu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Jenderal Hogan rela melakukan apapun demi kepentingan dan keadilan negara. Dikenal sebagai polisi yang jujur dan disiplin. Jenderal Hogan tidak mempan disuap baginya. Lebih baik hidup meralat daripada menerima suap atau korupsi. Prinsip-prinsip hidup itu ia tiru dari mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam menjalani kesehariannya di kantor, Hogan merupakan sosok yang disiplin. Dia selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7. Bahkan sebelum sampai ke kantor, dia menyempatkan diri dulu untuk memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian di jalan. Dan yang terakhir, Jenderal Hogan ini berani membongkar kasus korupsi temannya sendiri demi kepentingan negara. Jenderal Hogan memiliki kedekatan dengan masyarakat dan terbuka dengan pers. Selain itu, Jenderal Hogan juga mampu merubah mindset masyarakat di mana sosok polisi biasanya sangar, namun beliau bisa merubahnya menjadi sosok polisi yang ramah dengan masyarakat dengan bernyanyi bersama grup band The Hawaiian Senior. Tiga contoh komitmen mutu yang dapat dicontoh dari Jenderal Hogan ialah 1. Beliau selalu berangkat kerja pukul 5 pagi agar menjadi orang yang pertama tiba di kantor. Ketika berangkat kerja pagi, beliau sering turun langsung untuk melihat kinerja bawahannya. 3. Beliau tidak membuat kebijakan kecuali beliau menerapkannya. Setelah lulus PTIK pada tahun 1952, ia ditempatkan di Jawa Timur. Namun, integritasnya diuji saat menjadi kepala reskrim di Sumatera Utara. Saat itu, Hogan menolak rumah pribadi dan mobil yang disediakan Cekong Judi. Hogan memilih tinggal di hotel hingga kemudian dia mendapat rumah dinas. Setelah mendapat rumah dinas, dia juga menolak rumah itu diisi dengan segala macam perabot pemberian orang yang dianggapnya sebagai bentuk suap. Saat pemberi perabot itu tidak mau menerima pengembalian barang itu, Hogan tetap mengeluarkannya dari rumah dinas dan menaruhnya di pinggir jalan. Itulah salah satu contoh anti korupsi yang bisa kita ambil dari Hogan.